Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bacaan diambil dari Injil Lukas bab 7 ayat 31 sampai 35. Kata Yesus, "Dengan apakah akan kuumpamakan orang-orang dari angkatan ini, dan dengan apakah mereka itu sama? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan yang saling menyerukan, 'Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak menangis.' Karena Yohanes Pembaptis datang, ia tidak makan roti dan tidak minum anggur, dan kamu berkata, 'Ia kerasukan setan.' Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan kamu berkata, 'Lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa.' Tetapi hikmat dibenarkan oleh semua orang yang menerimanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Suster, Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih, dalam Injil hari ini, Yesus sangat kecewa dengan sikap sebagian besar orang Israel yang menolak dirinya dan Yohanes Pembaptis. Dan kekecewaan Yesus itu sangat beralasan karena dua hal yang penting. Dari sudut Allah, Yesus adalah utusan Allah yang terakhir. Hal ini ditegaskan dalam surat kepada orang Ibrani. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Allah telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Yesus adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Yesus selesai mengadakan penyucian dosa, Yesus duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Dari surat kepada orang Ibrani ini, kita dapat melihat siapa Yesus yang sesungguhnya. Sekilas memang Yesus terlihat seperti manusia biasa, sama seperti manusia pada umumnya. Tetapi dengan kacamata iman, kita dapat melihat dan mengenal kealahan yang sempurna dalam diri Yesus. Alasan kekecewaan Yesus yang kedua adalah dari sudut manusia. Dari sudut manusia, Yesus adalah keselamatan yang sangat besar, keselamatan yang sejati. Dan Yesus tidak seperti nabi dan utusan yang lainnya yang juga berjuang untuk keselamatan dirinya. Hal ini ditegaskan dalam Ibrani bab 2 ayat 1-4 yang memberikan peringatan kepada kita dengan mengatakan, "Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut dibawa oleh arus. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang besar itu?"
yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan Yesus dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai. Sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh berbagai-bagai pernyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikan oleh Allah menurut kehendak-Nya. Refleksi. Apakah selama ini kita sudah menyadari bahwa Yesus sangat kecewa jikalau kita tidak mau menerima kehadirannya dalam hidup kita? Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau sangat kecewa dengan sikap sebagian orang Israel yang menutup pintu hatinya kepadamu dan Yohanes Pembaptis. Curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu kepada kami, supaya kami senantiasa membuka diri terhadap kehadiran-Mu yang seringkali kurang kami sadari. Doa ini kami persembahkan dalam nama Yesus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.